Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan pembimbing Ibu Nur Komaria SPD MPD, yang terhormat teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Winda Hamida, NIM 1906411000038. Izin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul tentang pengembangan media presi interaktif dengan pendekatan kontekstual terhadap pemahaman konsep siswa. Bab 1 pada bagian latar belakang, pendidikan merupakan salah satu hal yang penting sehingga dapat dikatakan sebagai penentu masa depan dan arah hidup seseorang. Berkembangnya pendidikan dari masa ke masa menyebabkan terciptanya teknologi-teknologi baru yang banyak dimanfaatkan sebagai penunjang pembelajaran. Pembelajaran IPA bukan hanya untuk menguasai sejumlah pengetahuan sebagai produk IPA, namun juga dituntut untuk menyediakan ruang yang cukup untuk tumbuh berkembangnya sikap ilmiah, melatih proses pemecahan masalah dan penerapan IPA dalam kehidupan nyata. Pembelajaran pada saat ini, peserta didik lebih cenderung mempelajari IPA sebagai produk dan berorientasi pada hafalan semata. Akibatnya, pemahaman siswa akan konsep IPA tidak tercapai. Sesuai dengan pernyataan Deliani et al. 2019 yang mengemukakan bahwa pemahaman siswa tentang berbagai konsep yang sesuai dengan materi yang mereka pelajari akan membawa mereka pada pembelajaran yang berdaya guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang seharusnya. Pembelajaran secara konvensional pada masa sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dikarenakan pada metode ini guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa dan pembelajaran hanya berlangsung satu arah. Hal tersebut tentunya menyulitkan siswa untuk memahami materi, khususnya pada materi yang bersifat abstrak, seperti materi sistem pernafasan manusia. Dikarenakan pada materi tersebut, siswa tidak dapat mempelajari atau melihat secara langsung organ penyusun sistem dan proses pernafasan manusia. Oleh karena itu, penggunaan media presi interaktif dengan pendekatan kontekstual cocok untuk digunakan. Strategi pembelajaran interaktif digunakan oleh guru saat menyajikan bahan pembelajaran, di mana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni antara guru dengan siswa dan siswa dengan sumber pembelajaran, agar pemahaman konsep siswa dapat terbentuk. Media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas materi atau konsep-konsep yang abstrak menjadi konkret. Media pembelajaran presi menampung keberagaman gaya belajar seperti visual, audio, ataupun animasi. Software tersebut memiliki fitur unggul yaitu menggunakan zooming user interface yang memungkinkan pengguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi. Identifikasi masalah yang pertama, peserta didik pada pembelajaran saat ini lebih diorientasikan pada hafalan saja. Yang kedua, adanya pendidik yang masih menggunakan pembelajaran secara konvensional, sehingga pemahaman akan konsep materi yang sedang dipelajari tidak didapat oleh siswa. Yang ketiga, media presi interaktif belum banyak dikembangkan sebagai media pembelajaran di sekolah. Yang keempat, materi sistem pernafasan manusia termasuk salah satu materi yang sulit dipahami, dikarenakan sifat materinya yang cukup abstrak untuk diajarkan tanpa alat bantu. Yang kelima, rendahnya pemahaman konsep peserta didik terhadap materi yang bersifat abstrak. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kelayakan media presi interaktif dengan pendekatan kontekstual terhadap pemahaman konsep siswa. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep siswa pada materi sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media presi interaktif dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem pernafasan manusia. Tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui kelayakan media presi interaktif dengan pendekatan kontekstual terhadap pemahaman konsep siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa pada materi sistem pernafasan manusia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap media presi interaktif dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem pernafasan manusia. Manfaat penelitian yang pertama, bagi peserta didik dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, bagi guru dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih media pembelajaran yang efektif terhadap pemahaman konsep siswa pada materi pembelajaran IPA. Dan yang ketiga, bagi peneliti dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian lanjutan pada materi lain dengan menggunakan media dan pendekatan yang sama ataupun yang berbeda.
Spesifikasi produk, yang pertama, media pembelajaran IPA dikemas dalam bentuk prezi interaktif. Yang kedua, media prezi interaktif yang dikembangkan memuat teks, gambar, dan video. Yang ketiga, media pembelajaran memuat pendahuluan, isi berupa materi, simulasi berupa video, dan latihan atau kuis. Yang keempat, media pembelajaran bersifat interaktif atau pembelajaran dengan dua arah. Yang kelima, media pembelajaran disajikan dengan pendekatan kontekstual. Yang keenam, media pembelajaran memuat materi sistem pernafasan manusia yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman konsep siswa akan materi. Dan yang ketujuh, media praji interaktif diuji cobakan di SNPN 1 Arusbaya, kelas 8 dengan jumlah sampel 30 siswa. Definisi istilah, yang pertama ada media pembelajaran, yang merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan oleh pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Yang kedua, ada Prezi, yang merupakan perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet, yang juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Yang ketiga, ada pembelajaran interaktif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembelajaran yang bersifat saling melakukan aksi atau saling aktif. Yang keempat, ada pendekatan kontekstual, merupakan pembelajaran dengan menggunakan objek dan persoalan nyata dalam belajar, sehingga dapat menimbulkan pengalaman belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang kelima, pemahaman konsep, merupakan kemampuan siswa untuk dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru. Bab 2, pada kajian teori, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran siswa untuk belajar, sehingga pembelajaran akan terasa lebih efisien dan efektif. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran dapat mengatasi kebosanan dalam proses belajar di kelas. Prezi interaktif. Media Prezi fokus pada satu bidang slide atau kanvas virtual, serta penggunaannya dapat diperkecil atau diperbesar, bahkan diputar 360 derajat, yang menyebabkan konsep utama yang akan disampaikan lebih jelas. Pendekatan kontekstual, yang merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Karakteristik pembelajaran kontekstual adalah kemampuan menemukan dan kebiasaan. Pemahaman konsep siswa yang dapat diartikan dengan menguasai sesuatu dengan pikiran. Kemampuan pemahaman konsep akan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran IPA Pembelajaran IPA di sekolah menekankan pada pengalaman belajar siswa secara langsung. Sistem pernafasan manusia merupakan materi yang dianggap cukup sulit sebab peserta didik tidak dapat mengetahui secara nyata organ serta proses pernafasan pada tubuh manusia. Teori belajar Ausubel. Belajar bermakna yang dicetuskan oleh David Ausubel merupakan suatu proses dikaitkannya informasi-informasi yang baru dengan konsep-konsep yang relevan dalam struktur kognitif seseorang. Teori belajar konstruktivisme memahami bahwa belajar merupakan sebuah proses membangun atau membentuk pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, kerangka berpikir, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Hakim dan Faizah 2019 yang menyatakan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran Prezi dapat membantu penyampaian materi yang abstrak menjadi lebih konkret dan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih praktis dan efektif pada materi IPA. Yang kedua, penelitian Bukhari 2019 yang menyatakan bahwa penggunaan multimedia interaktif dengan pendekatan kontekstual layak digunakan sebagai sumber atau media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Media Prezi interaktif belum banyak dikembangkan sebagai media pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, penelitian Panjaitan et al. 2020 yang menyatakan bahwa dengan menggunakan multimedia interaktif layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi sistem pernafasan manusia. Rendahnya pemahaman konsep peserta didik terhadap materi yang bersifat abstrak dapat diselesaikan dengan penggunaan multimedia interaktif.
Yang keempat, dari penelitian Al-Momami et al. 2020 yang mengungkapkan bahwa media Prezi berpengaruh terhadap prestasi siswa yang ditunjukkan dengan hasil nilai rata-rata siswa yang tinggi, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang subjek ilmiah. Dan yang kelima, penelitian dari Samuel Al-Hammauri 2019 yang menunjukkan adanya varians rata-rata tes prestasi menurut kelompok juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada tes prestasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan mengajar berbantuan media Prezi berpengaruh terhadap prestasi siswa serta pemahaman siswa pada materi belajar. Harapan mampu mempermudah siswa dalam memahami materi konsep serta dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang layak digunakan oleh siswa dan guru. Selain itu, juga dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam memahami materi pembelajaran. Solusinya, pengembangan media Prezi interaktif dengan pendekatan kontekstual terhadap pemahaman konsep siswa. Bab 3 pada bagian jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian dan pengembangan atau R&D. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2023 atau 2024 pada semester genap kelas 8 di SMPN 1 Harusbaya. Desain pengembangannya ialah model pengembangan ADI, kemudian proses pengembangannya yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Uji coba produk, subjek uji coba, populasinya ialah seluruh siswa kelas 8 SMPN 1 Harusbaya, sampelnya ialah kelas 8C dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian desain penelitiannya menggunakan pre-experimental design dengan one-shot case study. Kemudian variabel penelitiannya pada variabel bebas, Prezi interaktif dengan pendekatan kontekstual, variabel terikatnya pemahaman konsep siswa. Definisi operasional variabel yang pertama, Prezi interaktif dengan pendekatan kontekstual, yang kedua pemahaman konsep siswa. Instrumen penelitian dan pengembangan, yang pertama instrumen pembelajaran, ada silabus, RPP, dan instrumen penelitian. Untuk instrumen pengembangan ada lembar validasi ahli media, lembar validasi ahli materi, lembar validasi guru IPA, dan lembar angket siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes pemahaman siswa. Dan teknik analisis data, yang pertama ada analisis validitas para ahli, yang kedua analisis pemahaman konsep siswa, yang ketiga analisis angket respon siswa. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.